wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, siang Kak. Jadi bagaimana perasaan hari ini? Alhamdulillah baik. Perjalanannya ke sini bagaimana? Alhamdulillah lancar Kak. Lancar ya, alhamdulillah. Jadi saya harapkan dalam sesi ini saya harapkan supaya Anda bisa merasa nyaman dan terbuka dalam menjelaskan apa nantinya yang akan Anda jelaskan dalam sesi ini. Jadi sebelum itu mungkin saya perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Nah, saya di sini adalah sebagai konselornya Anda nantinya dalam mendampingi Anda menemukan solusi mungkin dari masalah karir yang Anda hadapi saat ini. Dan adapun dari tujuan konseling ini tentunya tadi untuk bisa membantu Anda mendapatkan solusi dari masalah karir yang sedang ini mungkin Anda hadapi. Dan adapun nanti untuk kerahasiaannya juga, semua data-data yang atau apapun yang akan dibicarakan dalam sesi konseling ini akan kami jaga rahasianya sesuai dengan kode etik kami, dan saya hanya gunakan sebagai tugas praktikum saya saja. Nah, di sini ada informat konsen, di mana di sini tertulis bahwa pernyataan Anda setuju untuk mengikuti sesi konseling hari ini. Oke. Jadi namanya ini siapa? Nurfiani. Nurfiani. Bisa mungkin perkenalan diri terlebih dahulu? Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Nurfiani, biasa dipanggil Pani. Oke, namanya Nurfiani ya, biasa dipanggil Pani. Jadi saya panggil Pani saja? Iya, bisa. Oke. Jadi Pani, adapun untuk lamanya sesi konseling ini mungkin berkisar sekitar 40-45 menitan, tergantung nanti apa yang akan kita bahas dalam sesi konseling ini. Jadi bagaimana Pani, sudah setuju kita mulai? Iya, bisa. Oke, jadi kita mulai saja ya. Nah, jadi di pertemuan hari ini itu saya ingin terlebih dahulu mengenal latar belakangnya Fani sebelum nanti kita tentukan apa-apa saja yang mungkin Fani butuhkan dalam masalahnya Fani. Kemudian dari latar belakang itu terdapat juga mungkin kondisinya Fani sebelum-sebelumnya itu bagaimana, dan juga itu bisa membantu saya memahami dirinya Fani lebih baik. Nah, di sini setelah Fani mengisi informat konsen, terdapat ini riwayat hidup. Nah, riwayat hidup ini tentang pendidikannya Fani mulai dari SD, SMP, SMA sampai saat ini. Kalau ada yang mau Fani tanyakan bisa di sini. Ya, di sini ditulis tanggalnya. Ya, tujuan pemeriksaannya. Pendidikan terakhir? Pendidikan terakhirnya kan SMA kan. Oh, iya.
Kalau nggak ada kan nggak usah ditulis. Iya, kalau nggak ada nggak usah ditulis. Sudah Fani? Terima kasih Fani. Jadi setelah Fani menuliskan riwayat hidupnya Fani ini, kita lanjut langsung ke anamnesa ya, dimana itu lebih mendalam lagi mengetahui tentang kehidupannya Fani, mulai dari keluarganya Fani, pendidikannya Fani, emosinya Fani, atau lingkungan pertemanannya Fani. Nah, jadi mungkin langsung saja kita mulai ya Fani. Iya. Untuk pertanyaan pertama, Fani ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Jadi Fani anak kedua dari 4 bersaudara. Iya. Oke. Kemudian bagaimana sikap ayahnya Fani pada umumnya? Apakah dia seseorang yang lebih otoriter atau pemegang kendali dalam keluarga, strict, atau dia orang yang cukup konsisten? Ayah saya itu orangnya strict. Oh, strict ya. Iya. Kalau dalam lingkungan misalnya tetangga seperti itu? Kalau dalam lingkungan tetangga sih biasanya kayak papa saya itu orangnya suka berbaur, terus kayak apa ya, suka bercerita juga, pokoknya gampang akrab dengan orang lain. Oke. Iya. Orang yang ramah ya. Iya. Kemudian apakah ayahnya Fani ini bekerja? Iya, bekerja. Bekerja ya. Menurutnya Fani bagaimana ayahnya Fani di lingkungan pekerjaannya? Kalau di lingkungan pekerjaan sih saya kurang tahu ya Kak, karena saya juga jarang ke kantor ayah saya. Tapi kalau misal teman-temannya datang ke rumah atau main ke rumah, itu saya lihat kayak suka bercanda, terus kayak ketawa-ketawa, ngobrol gitu. Oke. Kemudian untuk ibunya Fani, bagaimana sikap ibunya Fani pada umumnya? Sikap ibu saya itu dia orangnya peduli, baik, terus ramah juga, tegas, tapi sedikit pemarah. Sedikit pemarah ya. Kadang-kadang. Kemudian dari lingkungan sosialnya bagaimana? Kalau lingkungan sosialnya, ibu saya itu suka tolong menolong Kak. Apalagi kalau ada kegiatan di luar rumah itu orangnya rajin membantu, terus dekat juga dengan keluarga besar. Oke. Ya. Dan apa saja biasa kegiatan ibunya Fani di luar atau di dalam rumah? Kalau di dalam rumah seperti ibu pada umumnya Kak, membersihkan rumah, mencuci piring, pokoknya mengurus anak-anaknya seperti itu Kak. Kalau di luar rumah itu kalau di luar rumah itu kayak, kan ibu saya ini seorang guru Kak, jadi dia mengajar anak-anak di sekolah, terus kayak suka tolong menolong sesama yang lain gitu. Oke. Ya. Kemudian ibunya Fani ini bekerja? Iya, bekerja. Itu dia bekerja karena pendidikan atau karena membantu perekonomian keluarga? Karena pendidikan. Karena pendidikan ya. Nah, menurut Fani, ibunya Fani orang yang aktif? Iya, aktif. Untuk hubungan antara ayah dan ibunya Fani, mereka ini sikapnya lebih terbuka satu sama lain atau? Kalau untuk kedua orang tua saya itu sikapnya terbuka. Oke, saling terbuka ya. Tampak saling mengasihi? Iya.
Oke. Apakah pernah ada perbedaan pendapat di antara keduanya? Kalau perbedaan pendapat itu sepertinya ada tapi sangat jarang, Kak. Oke, sangat jarang. Ya, tapi harus biasa dikomunikasikan juga. Kemudian suasana, menurut Evan suasananya rumah Fani itu bagaimana? Suasana rumah saya itu pokoknya kayak tenang, terus hangat juga, terus pokoknya kayak seperti rumah lah. Dalam kekeluargaan dalam rumah. Ya, Oke. Untuk Fani, menurut Fani siapa yang paling mendidik antara kedua orang tuanya? sebenarnya dua-duanya sih, Kak. Oke, Iya. dua-duanya. Adapun untuk tata tertib di rumah itu siapa yang biasa tentukan? Sebenarnya ayah saya. Ayahnya Fani. Iya. Untuk pembagian tugas tanggung jawabnya itu ditentukan oleh ayahnya Fani juga? Iya. Oke. Dan adakah jam malam yang harus Fani berada di dalam rumah? Iya, ada. Kadang batasnya sampai jam 9. Oke, jam 9 malam. Iya. Fani ini termasuk anak yang bisa menentukan pergaulannya? Kalau saya sih, Kak, sebenarnya bebas, Kak. Tapi sebenarnya orang tuanya yang orang tua saya membebaskan, tapi saya sendiri yang membatasi, Kak. Oke. Iya. Berarti orang tua membebaskan, tapi Fani ini membatasi Iya, diri. saya tidak mau terus ya. Kalau diperbolehkan menginap di rumah teman, Iya, bisa. Untuk sikap orang tuanya Fani, misalnya kalau saat Fani sakit itu bagaimana? Kalau saat saya sakit, peduli. Peduli. Iya, orang tua saya peduli. Pokoknya jam atur makan, atur jam makan, atur jam minum obat saya. Pokoknya semuanya diatur, kan. Oke. Iya. Kalau misalnya Fani mengalami kesulitan? Kalau kesulitan, dibantu, Kak. Orang tua saya itu orang yang kayak peduli sama anak-anaknya, jadi kayak kalau anak-anaknya kesulitan pasti dibantu. Apalagi kalau misal kayak saya butuh butuh dukungan. Oke. Nah, saya pasti telepon si orang tua saya. Kemudian siapa yang Fani rasa lebih dekat di antara keduanya? Antara mama dan papa. Iya. Sebenarnya dua-duanya sih, Kak. Dua-duanya. Tapi saya lebih dekatnya ke mama. Oke. Jadi untuk sikap orang tuanya Fani terhadap agama itu bagaimana? Kalau untuk orang tua saya itu tegas, Kak. Karena orang tua saya itu sholat itu penting, yang utama itu adalah sholat. Jadi orang tua saya cukup tegas kalau agama. Untuk pergaulannya dengan lawan jenis, sikap orang tuanya Fani bagaimana? Sebenarnya terbuka sih, Kak, tapi kalau soal pacaran itu sebenarnya dilarang, Kak. Oke. Iya, saya dilarang. Fani ini pernah dihukum sama orang tua? Kalau dihukum kayaknya hanya teguran sih, Kak. Iya. Berupa teguran berarti. Oke. Dan hubungan antara Fani dengan saudara-saudaranya ini, Fani merasa lebih dekat dengan siapa di antara saudara? Dengan kakak. Kakak, kenapa? Karena mungkin ya karena kita juga beda umurnya, tidak terlalu jauh. Jadi kayak saya anggapnya hanya sebagai teman, kayak teman aja kita. Oke. Saudara. Karena umurnya beda sedikit. Iya, beda sedikit. Kalau dengan hubungan saudara-saudara yang lain bagaimana? Semuanya baik-baik, Kak. Apakah sering terjadi pertengkaran di antara persaudaraan Fani ini? Kalau pertengkaran sih, Kak, mungkin iya, karena memang setiap persaudaraan pasti punya pertengkaran. Yeah. Tapi kalau untuk saya sendiri itu sangat jarang, Kak. Oke. Nah, kemudian apakah teman kakaknya Fani atau teman adiknya Fani ini bisa menjadi temannya Fani, dan begitu juga sebaliknya? Sebenarnya bisa, Kak, tapi tergantung orangnya seperti apa.
tergantung orangnya seperti ya apa. karakternya. Dan Fanny merasa akrab dengan saudara-saudaranya ini, atau lebih kayak dibilang ya kurang akrab? Akrab sih Kak, Akrab, merasa Sama. lebih akrab ya dengan Iya. teman-temannya. Nah, untuk riwayat pendidikannya Fanny ini masuk sekolah pada usia berapa? Kalau SD seingatku ke 7 tahun. 7 tahunnya SD. Kemudian bagaimana Fanny menyelesaikan tingkat kesulitannya Fanny selama menjalani pendidikan? Kalau kesulitan itu kadang biasa dibantu kan sama orang tua. Jadi saya misal kayak kesulitan hal kecil lah kayak perkalian, jadi itu mama saya kan seorang guru, jadi kayak dia itu bantu saya untuk hafal perkalian biar saya kayak bisa jawab soal-soal pas ujian nanti gitu. Oke. Kemudian untuk kesulitan dari mata pelajaran atau bidang studi tertentu itu menurutnya Fanny di bidang apa? Matematika. Matematika. Oke, matematika ya. Bagaimana biasanya Fanny mengatasi kesulitan itu? Sebenarnya itu tadi yang saya bilang, saya itu orangnya juga suka belajar kan. Terus dengan bantuan orang tua saya juga, jadi kayak saya mengisi soal-soal perkalian matematika itu kayak ternyata sebenarnya gampang, cuman saya yang kayak kurang memahami begitu ya, jadi dibantu. Oke. Apakah ada sesuatu yang merasa Fanny itu istimewa dalam bidang itu? Misalnya bidang tertentu seperti hobinya Fanny mungkin? Kalau itu menggambar sih Kak. Menggambar ya. Untuk nilai prestasinya Fanny, apakah itu sudah sesuai dengan harapannya Fanny hingga saat ini? Kalau untuk nilai itu sebenarnya sesuai Kak, tapi kecualinya matematika. Oke, kecuali matematika ya. Untuk kemampuannya Fanny kan tadi menggambar. Itu mengapa Fanny suka menggambar? Karena itu kan sebenarnya cita-cita saya juga. Bukan cita-cita sih Kak, kayak hobi saya, sorry Kak. Hobi saya. Jadi kayak saya memang dari kecil sukanya menggambar. Terus ibu saya juga kreatif orangnya, jadi kayak saya tertarik saja menggambar begitu. Oke, tertarik menggambar ya. Kemudian adakah mungkin sekolah favoritnya Fanny dari SD sampai SMA? Untuk SD sampai SMA mungkin tidak ada Kak. Tidak ada. Kalau untuk universitas mungkin saat ini? Kalau kampus mungkin ya yang paling tinggi lah Kak, UGM gitu. Oke. Kalau mungkin di kota Makassar ini? Kalau Makassar Unhas sih Kak. Unhas ya. Oke. Jadi bidang studi yang paling menurutnya Fanny sesuai dengan minatnya Fanny itu apa? Biologi sih Kak. Biologi ya. Iya. Kemudian Fanny dalam kehidupannya Fanny biasa, Fanny itu termasuk orang yang suka melamun? Iya, suka. Merasa beda dari orang lain? Mungkin dari bagian kepribadiannya Fanny? Saya rasa tidak yang terlalu beda-beda banget. Oke. Dan yang tadi apa yang biasa yang dilamunkan Fanny? Mungkin saya kadang kalau misal saya bangun tidur biasanya melamun dulu untuk menjernihkan pikiran gitu. Oke. Kemudian Fanny pernah tidak merasa punya perasaan iri? Tidak. Orangnya tidak enakan mungkin? Tidak. Kalau orangnya tidak enakan, iya Kak, saya orangnya tidak enakan. Berarti kalau iri tidak enakan? Iya. Sering patuh pada aturan? Iya. Agresif tidak. Suka memberontak?
Tidak. Orang yang periang, Iya, sedih. kadang-kadang. Oke, kadang-kadang. Nah, apakah Fani ini termasuk orang yang suka mencari pertolongan dari orang lain? Kalau pertolongan, mungkin saya kadang kalau ada masalah itu saya tidak kalau misal masalah saya bisa saya handle sendiri, itu saya tidak butuh orang lain kan, tidak butuh bantuan. Tapi kalau misal saya memang kesulitan untuk masalah saya sendiri, itu saya butuh orang lain. Oke. Iya. Berarti tergantung situasinya Fani saat itu ya. Iya. Fani ini termasuk, menurutnya Fani itu biasa merasa angkuh, Aku tidak. teliti, Iya. orang yang rapih, Iya. senang keluar rumah atau lebih senang di rumah? Di dalam rumah. Di dalam rumah. Oh, berarti tidak suka keluar rumah. Iya. Kayak malas. Oke. Nah, adapun untuk cita-citanya Fani apa? Sebenarnya cita-cita saya kan jadi dokter kak. Oke. Cita-citanya Fani jadi dokter. Dan usahanya Fani yang sudah Fani lakukan untuk mencapai cita-citanya Fani itu apa? Kalau mau dibilang usaha sih kak, sampai saat ini sebenarnya saya bingung kak. Karena karena kan saya ini sukanya memang dari dulu jadi dokter. Oke. Tapi saat ini profesi yang saya jalani saat ini adalah TLM. Jadi saya rasa kayak saya masih bingung mau ikut tes tahun depan atau jalani profesi yang saat ini. Jadi kayak saya bingung mau ambil tes ke depan, tes untuk masuk kedokteran kak. Oke, berarti Fani bingung ini ya? Iya. Oke. Dan apa motivasinya Fani sampai saat ini? Sebenarnya orang tua kak. Orang tua, dari orang tua ya. Dan menurutnya Fani, apakah Fani sudah merasa mencapai apa yang telah menjadi cita-citanya Fani ini atau belum? Sebenarnya belum sih kak. Belum. Iya, karena cita-cita saya kayak belum didapat gitu. Jadi saya rasa belum tersampaikan. Berarti Fani belum puas. Iya. Oke. Nah, untuk pertemanannya Fani punya banyak teman? Tidak. Tidak. Untuk temannya Fani dominan ke perempuan atau laki-laki? Dominan ke perempuan. Ke perempuan. Iya. Punya sahabat? Punya. Berapa? 4 orang. 4 orang ya. Nah, adakah mungkin masalahnya Fani dalam bergaul itu ada mungkin terjadi pertengkaran? Kalau pertengkaran sih jarang kak. Jarang ya. Iya. Tapi ada. Iya ada tapi jarang. Bagaimana Fani biasa menghadapi situasi yang menurutnya Fani itu kayak lebih formal dan juga biasanya di non formal? Fani mengerti? Iya, kalau misal kayak saya di situasi formal, kalau saya di situasi formal, kadang saya cukup memperhatikan saja ke orang sekitar. Tapi kalau misal kayak di situasi yang tidak formal, itu tergantung sih kak suasananya bagaimana saya bisa berbaur gitu dengan orang lain. Tergantung situasinya. Oke. Kemudian Fani termasuk orang yang suka bergaul? Iya, suka. Bagaimana sikapnya Fani terhadap keluarganya Fani, terhadap teman-temannya Fani? Kalau sikapku terhadap teman-teman saya itu baik kak. Kalau keluargaku juga terbuka. Kayak saya orangnya terbuka juga, cukup terbuka sama teman sama keluarga. Suka bercerita? Iya, suka bercerita. Apakah senang menjadi pusat perhatian? Tidak. Lebih senang sendiri? Iya. Saat ini merasa cukup nyaman dengan hidupnya? Alhamdulillah iya. Oke, iya. Apakah cukup percaya diri? Iya. Punya kekasih mungkin atau pacar? Tidak ya. Dan bagaimana Fani memelihara hubungan baiknya Fani dengan keluarga dan teman-temannya Fani?
Kalau saya jaga hubungan saya itu komunikasi kak. Jadi saya kalau dengan teman-teman saya dan keluarga saya pokoknya harus komunikasi biar tidak tidak terjadi renggang gitu hubungannya. Jadi campur tidak. Jadi menjaga komunikasi. Iya. Kemudian, apakah Fani pernah merasa dikagumi oleh orang lain? Sebenarnya sih iya kak, karena teman-teman saya sih, dari teman-teman saya Oke. kadang mereka kayak cerita begitu, oh Fani ada yang suka kau begitu, jadi kayak oh iya, dari saya dapat informasinya dari teman saya gitu. Oke. Berarti Fani ini ya. Kalau dihormati, Iya. dijauhi. Tidak. Oke. Alasannya mungkin Kalau dihormati, mungkin saya dulunya memang menjadi koordinator sih kak. Pas koordinator. waktu waktu SMA itu saya ikut OSIS. Nah pas saya jadi koordinator itu ada kelas itu kayak segan gitu sama kakak kelas gitu. Nah jadi kayak saya tuh merasa dihormati gitu sama mereka. Oke. Koordinator dalam bidang apa kemarin? Keintakan. Keintakan. Oke. Nah, Fani, kita sudah melakukan ini tadi pertanyaan tentang riwayat hidupnya Fani lebih mendalam. Nah, dari sini saya juga bisa tahu tentang informasi-informasi kehidupannya Fani sebelumnya, dan itu bisa membantu dalam proses konseling karirnya Fani. Nah, tadi Fani sempat mention tentang Fani bingung antara jurusan kedokteran dengan jurusan yang saat ini Fani alami, Fani jalani. Iya. Itu kenapa Fani merasa bingungnya? Karena karena cita-cita kan saya itu dari dulu memang dokter kak. Jadi kayak saya bingung mau tes tahun depan mau masuk ke dokteran atau mau jalani profesi yang memang saat ini saya jalani gitu. Oke. Berarti ini yang membuat Fani datang ke konseling hari ini? Iya. Oke. Apakah itu mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi Fani mau ikut ulang tes tahun depan, atau dari faktor dalam dirinya Fani sendiri? Sebenarnya dari dalam diri sendiri sih kak. Dari dalam diri sendiri, berarti dorongan dari dalam diri sendiri. Iya. Kalau untuk keluarga, orang tua mungkin? Mungkin kalau keluarga sih dukung-dukung ya kak. Dukung-dukung Iya, saja. mereka mendukung. Kalau teman? Kalau teman juga iya sama. Oke, teman juga sama. Untuk saat ini bagaimana perasaannya Fani menjalani perkuliahannya? Alhamdulillah kak, untuk saat ini kuliahnya cukup baik, lancar. Oke. Nilai IPK-nya Fani di jurusannya Fani saat ini bagaimana? Alhamdulillah aman. Aman ya. Berarti Fani ini barusan semester 2. Pernah semester 2 ya? Iya. Dan Fani merasa masih mau tes tahun depan. Iya. Kalau mau tes tahun depan berarti tahun kemarin? Sebenarnya tahun kemarin itu kak saya sudah coba tes UTBK, tapi satu dan lain hal gagal. Iya, makanya saya mau coba lagi gitu. Oke. Dan dapat terpikirkan untuk mengambil jurusan ini dari mana? Sebenarnya itu rekomendasi dari kakak saya kak. Jurusan TLM ini? Iya. Oke, dari kakaknya Fani. Dan saat kakaknya Fani memberitahu jurusan TLM ini, berarti Fani mengetahui jurusan TLM ini lebih mendalam dengan cara Fani mencari-cari informasi lagi, atau nanti saat Fani menjalaninya perkuliahannya ini? Kalau untuk masuk TLM ini sebenarnya nanti dari rekomendasi sih kak, terus saya cari-cari tahu, oh TLM ini seperti begini gitu. Oke. Dan untuk informasi karirnya Fani tentang mungkin jurusan kedokteran ini, apa yang sudah Fani
cari tahu tentang jurusan kedokteran ini, yang kan Fani rencana mau tes tahun depan, apa yang informasi yang Fani dapatkan? Mungkin kalau informasi Kak, dari apa ya, dari tes, dari teman-teman saya mungkin informasi yang kayak tes-tes begitu, ada buka tes mandiri begitu, jadi kayak saya dapat informasi memang dari teman sih Kak. Oke. Terkait kedepannya jurusan ini, mungkin apakah ini jurusan kedokteran ini sesuai dengan minatnya Fani, atau merasa mungkin TLM ini sudah cukup untuk Fani? Saya rasa memang saya niatnya memang mau kedokteran sih Kak. Iya, yang memang saya mau minati dari kecil lah, dari dulu emang saya maunya masuk kedokteran. Cita-citanya Fani berarti ya. Kan tadi Fani bilang lingkungan kampusnya Fani itu nyaman-nyaman saja, dan untuk nilai IPK-nya Iya aman. Kalau saya boleh tahu kisaran berapa? Berapa ya? 80, 90-an, 80-an lah. Berarti 3,8. Oh 3,8. Oh 3,8. Iya, paling tinggi ya. Paling tinggi nih itu. Dan itu menurutnya Fani bagus nih. Iya. Kalau kan tadi lingkungan kuliah juga itu bagus, berarti pertemanannya Fani juga bagus-bagus saja. Iya. Dosen-dosennya juga. Iya. Oke. Nah, untuk tes kedokteran ini Fani rencananya mau ambil di kampus mana? Untuk kedokteran ini saya rencananya memang di Makassar sih Kak, mungkin UNI atau Unhas. UNI atau Unhas? Iya. Oke. Berarti berdasarkan tadi hasil anamnesanya Fani itu tentang kebingungannya Fani memilih jurusan antara mau tetap di TLM ini atau tetap tes tahun depan. Ya. Nah, Fani, dari tadi yang Fani jelaskan, apa yang membuat Fani merasa yakin dengan melakukan tes tahun depan itu? Apakah Fani yakin akan lulus atau bagaimana? Saya sebenarnya bingung Kak. Saya nggak tahu, saya nggak bisa prediksi juga ke depannya akan lulus atau gagal. Jadi kayak sebenarnya saya cukup kayak pokoknya kayak masih bingung sih Kak, kayak gimana ya? Kayak untuk yang saat ini saya jalani memang aman, tapi sebenarnya itu hati saya bukan di sini, jadi saya memang mau ikutnya tes lagi. Kayaknya ini bisa ada peluang begitu ya, mungkin ada punya kesempatan, jadi saya mau ambil, saya mau coba lagi begitu. Oke. Mungkin masih awal-awal sih karena keinginannya Fani kuat di jurusan ini. Tanggapan orang tuanya Fani mau tes ulang bagaimana? Sebenarnya dukung juga. Dukung saja. Iya, mereka dukung. Kalau untuk faktor mungkin ekonomi? Kalau ekonomi sih Kak aman saja. Iya aman. Berarti tahun depan itu rencana tesnya tes apa? Insya Allah kayaknya mandiri atau mungkin tes. Mandiri sih. Mandiri. Karena kenapa tidak tes UTBK lagi? Kalau misal ada tes UTBK saya akan ikut lagi UTBK. Tes UTBK lagi ya. Oke. Terkait dengan informasi karirnya ini antara TLM sama kedokteran, menurutnya Fani itu bagaimana? Itu kan seperti yang kita tahu itu sepertinya sama-sama berkecimpung di dunia kesehatan. Iya, tapi kalau mau dibilang TLM sama dokter itu memang sama-sama sih Kak, kesehatan, cuman kayak mereka prospek kerjanya itu yang berbeda Kak. Menurutku kalau TLM itu kayak di belakang layar, kayak mereka kerjanya itu hanya di bagian lab saja, tapi kalau dokter itu memang menjurus kayak perawat, dokter, apoteker, semua itu mereka kuasai, mereka harus tahu begitu.
Oke, jadi Fani berarti sudah mulai tahu ya tentang ini juga, informasi karakter terkait pendidikan dokter sama jurusan TLM ini ya. Iya. Dan apakah Fani mengalami kesulitan selama menjalani perkuliahannya sampai saat ini? Alhamdulillah kesulitan aman-aman saja sih kak. Kalau Aman kesulitan, saja ya. iya aja. Adakah mungkin yang membuat Fani terganggu emosinya, karena kan ini seperti yang kita mungkin Fani tidak sesuai dengan keinginannya Fani di jurusan ini. Apakah ada emosi tertentu yang mengganggu pikirannya Fani? Kalau emosi sih kak kayak apa ya? Kayak mungkin lebih mau semangat sih kak. Lebih mau semangat? Iya, karena mungkin saya semangat mau ikut lagi tahun depan, tapi kayak saya masih bingung saja. Bingung karena mau tetap di sini atau? Iya, karena lingkungan di sini kan juga kayak sebenarnya sudah cukup baik sih kak. Oke, jadi itu ya kebingungannya Fani sebenarnya. Dan Fani ini berkuliah di universitas mana? Mega Reski. Iya. Semester 2 ya? Iya. Dan mau oke. Untuk apakah ada teman-temannya Fani yang tahu ini Fani mau pindah? Untuk teman-teman saya hanya yang dekat-dekat saja sih kak. Oh, yang dekat-dekat. Bagaimana responnya teman-temannya Fani? Sebenarnya mendukung sih kak. Mendukung. Iya, mereka mau kayak kasih support begitu. Kasih support ke Fani. Oke, berarti Fani sendiri yang terbuka sama mereka ya? Iya. Oke, Pak. Berarti kehidupan kampusnya Fani ini termasuk dibilang bisa nyaman untuk Fani jalani. Iya. Tapi karena keinginannya Fani besar ingin mencoba lagi kedokteran. Karena masih awal juga. Iya, jadi masih awal, merasa masih ada kesempatan mungkin ya. Iya. Ini masih ada kesempatan, baru semester 2 juga. Jadi Fani mau coba lagi tahun depan. Dan itu mungkin sedikit membuat Fani bingung. Iya. Oke. Jadi Fani di sini ada tes. Setelah kita sedikit berbicara tadi tentang masalahnya Fani, di sini tes profesi Fani. Nah, di sini tes profesi itu Fani bisa urutkan dari nomor 1 sampai 12. Di situ tulis dulu namanya Fani, usia, pendidikan terakhir. Nah, ini nanti profesi ini bisa membantu Fani dalam mungkin minat dan bakatnya Fani itu baiknya di profesi apa. Urutkan ya dari 1 sampai 12. Nomor 1 itu yang paling Fani sukai. Sampai 12 mungkin yang Fani kurang sukai. Kalau ada mungkin kata yang Fani kurang pahami bisa ditanyakan.
main orgel. Itu seperti pemain musik. Oh. Nah, ini 3 profesi yang paling Fani sukai. Bisa ambil dari sini atau bisa dari yang tidak ada di pilihan tersebut. Lumayan cepat ya Fani menuliskan. Oke, jadi Fani di sini 3 macam pekerjaan yang ingin Fani lakukan atau yang paling Fani sukai itu pertama ada dokter ya, yang menjadi cita-cita Fani tentunya ya. Kemudian ada asisten laboratorium karena mungkin berkaitan dengan laboratorium yang saat ini Fani jalani ya. Dan pemotret, kenapa pemotret? Itu karena saya suka sih Kak, saya memang suka. Ya, hobinya Fani. Iya. Oke, itu termasuk hobinya Fani ya. Nah, ini nanti Fani saya akan scoring tentang hasil tesnya Fani. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu ini Fani dominannya ke profesi apa, mungkin bagian kesehatan kah atau mungkin teknik-teknik gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu. Nah, jadi nanti setelah sesi ini Fani, karena Fani juga sudah menjawab semua ini alat-alat tesnya, tes RMIB sih. Nah, di sini setelah sesi ini akan ada nanti sesi kedua. Nah, dari sesi kedua itu nanti kita bisa mendapatkan solusi mungkin atau pemecahan dari kebingungannya Fani yang Fani alami saat ini dengan bantuan juga tadi hasil tes ini. Tapi kita tidak bisa juga berpatok sini sih, tergantung dari kepribadiannya Fani lagi nanti yang menentukan. Nah, dari sini Fani, apakah ada yang mau Fani tanyakan setelah menjalani semua sesi konseling hari ini? Tidak ada Kak. Tidak ada ya? Jadi tadi Fani itu bingung karena pemilihan ini kampus pemilihan tes. Iya, mau ikut atau tidak ikut. Mau ikut tes kedokteran atau tidak ikut tes kedokteran dari tahun depan. Oke. Nah, jadi saya paham bahwa Fani ini masih bingung antara menentukan tetap ada di TLM atau mungkin akan tes tahun depannya lagi. Nah, semoga di sesi kedua nanti kita bisa bertemu lagi ya, dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga ketersediaannya Fani masih sangat semangat di situ ya. Oke Fani, mungkin sampai di sini ada yang Fani mau tanyakan? Tidak ada Kak. Tidak ada. Jadi dari semua proses yang kita jalani ini, mungkin bisa saya tutup dulu sesi satu ini. Iya, bisa. Oke, bisa ya. Jadi saya ucapkan terima kasih karena juga Fani sudah mau terbuka, sudah mau cerita tentang apa yang merasa Fani bingung kan dalam memilih karirnya Fani ke depannya, ya tentunya terutama dalam jurusan ya. Iya. Dan juga tadi terima kasih juga karena Fani sudah mau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan terkait riwayat hidupnya Fani, mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir ini dengan baik, dan tentunya dengan perhatiannya Fani yang juga sangat baik. Jadi Fani, saya juga mohon maaf jika ada kesalahan kata mungkin dalam sesi ini, dan saya tutup mungkin. Iya, bisa. Oke, saya tutup dengan ucapan terima kasih
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Fani. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Fani. Iya, siang. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, aktivitasnya dalam perkuliahannya bagaimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Dan setelah kita melakukan sesi konseling kemarin, bagaimana perasaannya Fani? Saya rasa dapat sedikit pencerahan kan. Oke, sedikit pencerahannya. Jadi sebelum kita mulai ini, apakah posisinya Fani duduk saat ini sudah Fani rasa nyaman? Iya, nyaman. Oke, nyaman ya. Jadi sesi kedua ini mungkin nantinya akan berlangsung sekitar 20 sampai 30 menitan tergantung situasi yang akan kita bicarakan ke depannya ya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah sempat bahas ya tentang masalah yang Fani hadapi ini, mengenai kebingungannya Fani antara tetap berada di jurusan TLM yang Fani jalani sekarang, atau ingin mencoba tes tahun depan di jurusan kedokteran. Nah, seperti yang kita ketahui juga dari penjelasannya Fani kemarin, Fani mengatakan jurusan kedokteran itu merupakan cita-citanya Fani dari kecil. Iya. Jadi Fani manfaatkan karena masih ada waktunya, Fani rasa ada kesempatan untuk tes, jadi Fani rencana mau tes tahun depan. Iya. Dan untuk TLM sendiri itu adalah jurusan yang Fani jalani sekarang, dan Fani rasa itu lingkungannya cukup baik. Iya, cukup baik. Dan untuk nilainya Fani sendiri di jurusan ini baik juga. Nah, jadi menurutnya Fani, apakah sampai saat ini masih sama kebingungannya Fani ini, atau ada perubahan yang Fani rasakan? Sebenarnya kalau perubahan saya lebih kayak takut, Kak. Oke, takut ya? Iya, Takut kenapa? Karena sebenarnya takut tes kedepannya itu tes kedokteran itu takut gagal, tapi saya berusaha untuk ikhlas, Kak. Oke. Iya. Takut gagal tapi tetap berusaha untuk ikhlas kalau Iya, menghadapi sih mungkin sesuatu hal yang buruk. ya yang terjadi ke depannya. Nah, jadi berdasarkan kemarin kan kita juga ada Fani sempat tes di bagian akhir sesi. Iya. Nah, itu kan Fani pilih antara jurusan atau profesi yang Fani minati dan kurang minati dari angka 1 sampai 12. Nah, dari hasil tes tersebut yang telah Fani kerjakan, Fani itu memperoleh urutan pertama di bidang medikal, dimana itu bidang medikal itu tentang tentunya dunia kesehatan, lingkup kesehatan yang cakupannya sangat luas dalam manusiaan, kesehatan atau lingkungan lah, seperti kedokteran hewan itu juga mencakup dunia medikal. Nah, ada juga bagian kedua itu Fani memperoleh di bidang scientific. Nah, scientific ini tentang profesi yang dimana mencari informasi seperti orang-orang penelitian atau analisis tertentu di bidang sains. Dan ketiga itu Fani peroleh di bidang estetik. Nah, estetik ini tentang kreativitas atau cara Fani mengungkapkan ide atau gagasannya Fani dengan cara mengekspresikan, seperti menggambar kemarin yang menjadi hobinya Fani, dan juga pemotret yang pilihan ketiganya Fani kemarin ya. Dan yang terakhir itu yang mungkin Fani kurang minati di bagian mekanikal. Nah, mekanikal itu tentang praktikan yang
itu tentunya membutuhkan keterampilan seperti di bagian teknik-teknik atau permesinan. Nah, jadi hasil tes itu mempunyai keterikatan yang cukup kuat dengan pilihannya Fani saat ini ya, dengan jurusannya Fani saat ini, dan juga cita-citanya Fani yang ingin Fani capai, itu kedokteran ini ya, itu di bidang kesehatan. Nah, selain dari hasil itu juga tadi di pilihan ketiganya Fani itu pemotret. Iya. Nah, di pilihan ketiganya Fani itu pemotret juga sesuai karena itu berada di bagian bidang estetika. Ya, itu berarti Fani mengekspresikan dirinya Fani dengan pemotret atau memfoto sesuatu hal yang Fani rasa itu cukup baik, atau cara Fani mengekspresikan dirinya Fani lewat gambar atau foto tersebut. Nah, kemudian karena minatnya Fani ini mengarah ke bidang kesehatan, tentunya itu membutuhkan ketelitian yang cukup kuat untuk menjalani bidang tersebut ya. Oke, Fani. Dan bagaimana menurutnya Fani setelah hasil tes tersebut? Apakah hasilnya itu sesuai dengan dirinya Fani? Iya, sesuai. Oke, sesuai ya. Karena sesuai yang saya minati kan. Oke, sesuai dengan yang Fani minati ya. Nah, dan apa yang menurutnya Fani itu membuat Fani tertarik dengan bidang kesehatan itu? Yang buat saya tertarik, Iya. sebenarnya itu karena memang apa ya, kayak passion saya yang memang saya minati. Terus juga saya memang tertarik di bidang kesehatan. Oke, Iya. Fani memang tertarik di bidang kesehatan dibandingkan dengan bidang lain. Oke, bidang-bidang lain. Nah, dari 3 pilihan pekerjaan tersebut, apakah profesi dokter itu masih menjadi pilihan paling yang ingin Fani dapatkan? Iya. Iya. Oke. Kenapa? Karena menurut saya dokter itu kayak apa ya, kayak memang yang sudah saya cita-citakan sejak kecil juga. Jadi memang saya kayak mau jadi dokter. Terus memang sudah saya minati juga kan dari lama. Jadi kayak saya usahakan untuk jadi dokter gitu. Oke, usahakan jadi dokter. Kemudian kalau kita lihat tadi dari hasil tesnya Fani, apakah ada yang membuat Fani memikirkan kembali antara pilihan tesnya ini dari antara jurusan TLM atau jurusan kedokteran? Yang membuatnya Fani mempertimbangkan kembali antara jurusan TLM dan jurusan kedokteran? Yang membuat saya pertimbangkan kembali itu sebenarnya untuk TLM sama kedokteran sendiri sebenarnya 11-12 saja kan. Jadi kayak mereka ini apa ya, saling berkaitan. Karena TLM juga ini kayak dia kerjanya di belakang layar. Terus kedok ini dianya yang mendiagnosis penyakit pasien. Jadi saat kalau di saya itu untuk bagian lab, saat sampel datang itu yang periksa kan bagian lab. Jadi kalau sudah hasil lab keluar baru divalidasi oleh dokter. Nah, dokter ini yang akan mendiagnosis pasien ini punya penyakit apa begitu. Jadi saya rasa 11-12 sih Kak. Berarti karena cakupannya dokter itu lebih luas dibandingkan TLM ini, karena TLM ini mungkin lebih spesifiknya ke laboratorium.
Oke, jadi sesi sebelumnya itu juga Fani sempat mention karena mau masuk kedokteran itu karena ada kesempatan, dan Fani juga masih semester 2. Dan saya mau ajak tentang hubungan Fani, saya mau ajak tentang Fani ini melihat hubungan antara jurusan TLM ini dengan jurusan kedokteran yang akan Fani ingin dapatkan di tahun depan. Hubungan, Iya, hubungannya itu kira-kira apa? maksudnya kayak Ada keterikatan sendiri ya di bidang. oh iya, seperti yang saya bilang tadi, kayak ini kedokteran sama TLM ini kan sama-sama juga kesehatan. Jadi saya rasa sebenarnya dua-duanya kesehatan, jadi kayak saya memang minati. Terus kayak apa ya, yang kalau mau dibilang lebih tertarik sih, saya lebih tertariknya masuk kedokteran. Tertariknya masuk kedokteran. Iya, Karena kalau TLM sendiri itu dari rekomendasi. Iya, rekomendasi deh. Apakah Fani sempat terpikirkan sebelumnya akan masuk di jurusan TLM ini saat Sebenarnya masih SMA? tidak juga sih kak, sebenarnya kayak ini karena rekomendasi saja, saya memang minatnya hanya di kedok. Iya. Oke. Berarti sempat tes kemarin ya? Iya, Sempat tes karena ada kendala, jadi maksudnya masuknya TLM. Oke. Saya mau tanya Fani untuk kira-kira profesi yang Fani inginkan sekitar 5 tahun ke depan itu apa? Untuk profesi 5 tahun ke depan, Iya, pekerjaan yang Fani inginkan. saya rasa pekerjaan yang saya inginkan itu kedok. Kedok. Iya. Oke, kedok ya. Selain kedok, Selain kedok itu ada sebenarnya bidang kesenian sih kak. bidang kesenian yang Fani ingin jalani. Iya. Tapi memang lebih, kalau mau dibilang yang paling ingin itu kedok. Kedokteran ya. Nah, apa yang membuat Fani berpikir kedokteran itu penting untuk Fani jalani di 5 tahun ke depan? Karena sebenarnya sih kak, karena saya lihat orang-orang yang jadi kedokteran itu kayak hebat-hebat semua. Jadi kayak mereka bisa diagnosis penyakit, masalah yang terjadi di tubuh kita begitu. Jadi kayak saya rasa jadi kedokteran ini keren sekali. Terus kayak itu juga yang saya minati karena apa ya, karena memang cita-citanya saya dari kecil juga. Jadi itu yang membuat saya semakin tertarik untuk masuk ke kedokteran gitu. Oke. Jadi menurutnya Fani, apa yang bisa Fani persiapkan untuk tes tahun depan untuk dapatkan cita-citanya Fani menjadi seorang dokter? Kalau yang saya persiapkan untuk akhir-akhir ini kan saya masih sibuk ujian UAS. Mungkin nantinya kan ada sesi libur saya setelah UAS ini, mungkin 1 bulan atau 1 bulan lagi, saya belum pastikan kak. Tapi saya semaksimal mungkin saya usahakan di dalam 1 bulan itu saya akan belajar. Terus yang saya persiapkan juga kayak saya akan ambil kursus online. Kenapa saya bilang online? Karena saya rasa untuk di bidang saya TLM sendiri itu sibuk sekali, apalagi tugas laporan itu banyak sekali kak. Jadi kayak saya harus ambil kursus online biar tidak bertabrakan sama waktu tugas yang lain. Iya. Oke. Nah, jika semisal ini Fani keputusannya akan tetap melanjutkan TLM sampai selesai nih misalnya. Nah, apa yang bisa Fani lakukan untuk membuat Fani berkembang di jurusan ini?
Kalau untuk membuat saya berkembang sih Kak, untuk lingkungan sendiri itu saya apa ya, lingkungannya baik, teman-teman saya baik juga. Saya berusaha untuk kayak berbaur begitu sesama, pokoknya sesama semua orang, supaya kayak saya itu bisa dapat informasi kayak oh materi-materi ini yang belum saya pahami saya bisa kayak kerjakan tugas sama-sama begitu. Terus juga saya pas PKKMB saya ingat kemarin itu ada organisasi yang memang ditawarkan dari prodi saya. Jadi di prodi saya itu sendiri kayak yang pegang itu kating-kating sebenarnya, kating-kating. Jadi yang saya dapatkan informasi itu dari teman saya itu kayak kating-kating itu kayak sangat membantu. Kalau apalagi kalau tugas-tugasnya kita yang belum selesai itu kayak mereka bisa bantu laporannya kita. Jadi kayak saya rasa untuk masuk organisasi itu apa ya, saya berkembang di lingkungan kampus itu karena itu apa sih, kayak saya mau coba masuk organisasi itu. Oke. Nah, jadi menurutnya Fani dari kedua pilihan tersebut antara jurusan TLM dengan kedokteran ini yang paling mendekati tujuan Fani di jangka panjang atau 5 tahun ke depan itu apa? Sebenarnya Kak, kalau mau lihat untuk jangka panjangnya itu TLM. Karena takut, saya belum pastikan Kak untuk tahun depan itu akan saya lulus atau gagal, saya belum prediksi. Jadi saya rasa kalau mau dibilang untuk 5 tahun ke depan itu saya ambil yang pasti-pasti Kak. Ya karena kayak yang apa ya, yang saya jalani sekarang ini saya akan usahakan juga sampai selesai. Kalau memang gagal untuk masuk kedokteran, saya sudah kayak sudah ikhlas nih. Berarti ada pikirannya Fani bahwa kemungkinan tahun depan itu bisa gagal. Iya, saya nggak tahu, saya karena sulit sekali Kak sebenarnya, kayak untuk masuk kedokteran saya rasa memang sulit untuk masuk itu. Sulit ya, berarti Keisha betul-betul harus mempersiapkan diri dengan baik. Nah, dari pembahasan yang tadi sudah kita bahas, nah menurutnya Fani itu apa yang bisa Fani lakukan setelah sesi ini? Yang saya lakukan itu mungkin apa ya, saya akan persiapkan diri. Iya, mempersiapkan diri supaya kayak nanti tes nanti kayak tidak bertabrakan. Iya, kayak mungkin saya akan lebih mengatur jadwal saya. Jadi kayak belajar, atur jadwal tugas kuliah itu saya akan semaksimal mungkin saya bisa handle. Iya, betul. Jadi dari apa yang Fani katakan tadi, apakah Fani ini sudah mencari informasi lebih dalam antara jurusan kedokteran ini dan persiapan dirinya Fani untuk seleksi tahun depan itu bagaimana? Kalau untuk mencari informasi untuk persiapan tes tahun depan. Mencari informasi untuk persiapan tes tahun depan. Iya Kak, jadi kayak itu tadi kayak kursus online. Itu saya cari informasi kayak bimbel-bimbel begitu yang bisa apa ya, untuk saya latih supaya saya bisa kerjakan soal nanti dengan baik. Jadi kayak saya akan mempersiapkan apa ya, melatih soal-soal begitu Kak. Berarti kayak melakukan latihan soal. Iya, kayak supaya lebih mudah, lebih adalah persiapan di jauh-jauh hari sebelum mendekati nanti takutnya bertabrakan jadwalnya. Iya. Nah, jadi baik
untuk sementara itu rencana Fanny seperti tadi yang Fanny katakan ya, berarti Fanny tetap mengambil Iya, mengambil dua pilihan ini, tetap menjalani jurusannya saat ini dengan baik, kemudian mempersiapkan diri juga untuk tahun depan dengan baik, yaitu salah satunya dengan mengikuti kursus online. Dan untuk membantu juga kenapa online, supaya bisa Fanny atur sesuaikan dengan jadwal kuliahnya. Nah, jadi dari hari ini tadi yang sudah kita bahas tadi, hasil tes minatnya Fanny, kemudian melihat kembali pilihannya Fanny tentang karirnya Fanny itu telah Fanny pertimbangkan dengan baik, serta mendiskusikan juga tadi langkah-langkah apa yang harus Fanny lakukan untuk mempersiapkan diri mengikuti tes tahun depan. Dan dari pembahasan yang kita bahas ini terbukti bahwa keterikatannya antara jurusannya Fanny dengan tes yang telah Fanny lakukan itu sangat-sangat erat, dimana itu tentunya dia berada pada pilihan pertama dalam tes tersebut, yaitu bidang kesehatan. Nah, dari situ juga kita tahu dari di mana keinginannya Fanny dalam jurusan kedokteran ini masih cukup kuat. Dimana sementara pada saat ini kamu juga menjalani TLM ya, itu juga cukup kuat kaitannya dengan bidang kesehatan. Kamu juga tadi memiliki keterikatan yang konsisten dengan bidang kesehatan ini, dimana ada juga dengan bantuan dukungan keluarga, mama papa Fanny mendukung kalau Fanny mau tetap tes tahun depan, dan juga memberi sedikit kayak sedikit penjelasan atau kata-kata tentang motivasi jika misalnya Fanny ada tidak lulus tahun depan, kemungkinannya misalnya ini Fanny bisa tetap melanjutkan di jurusannya Fanny yang saat ini. Nah, juga keputusan karirnya Fanny ini sebenarnya tidak harus Fanny pastikan betul-betul harus sesuai dengan keinginannya Fanny. Karena itu kita juga mempertimbangkan dari kepribadiannya Fanny, minatnya Fanny tentunya, kemudian juga kondisi kemampuannya Fanny yang Fanny miliki. Tapi juga mengingat dari hasil tes yang kemarin, dari riwayat hidupnya Fanny juga termasuk yang baik dalam biologi ya. Nah, biologi itu kita tahu cakupannya juga masuk ke dalam dunia kesehatan ya, apalagi bagian kedokteran itu mempelajari juga kayak seperti mungkin anatomi ya, itu masuk bagian bidang-bidang biologi. Nah, juga tadi ada persiapan langkah-langkah Fanny apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan kemampuan untuk tes tahun depan itu lebih baik. Jadi sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada yang mau Fanny bahas terkait pembahasan kita sebelumnya? Saya rasa semuanya saya sudah mengerti Kak. Jadi kayak ya seperti kayak saya sudah pahami tadi yang yang tes sebelumnya itu yang pembagian profesi. Nah, memang sesuai minat saya. Oh, ternyata memang saya cenderung ke kesehatan. Terus kayak ada yang memang saya nggak suka di teknik misalnya itu. Ya, jadi kayak mulai dari perbandingan profesi itu, ternyata saya tahu di mana yang memang saya minati. Terus juga kayak yang memang saya persiapkan untuk tes kedepannya, kayak kursus online itu begitu kayak saya sudah pahami. Oke. Nah, jadi Fanny sudah jelaskan tadi apa-apa yang sudah Fanny dapatkan dalam sesi ini. Menurutnya Fanny, apakah tujuan dari sesi hari ini sudah tercapai atau masih ada hal yang ingin Fanny tanyakan? Saya rasa sudah Kak, sudah tercapai. Sudah tercapai ya. Jadi mungkin bisa ditutup sesi ini.
Jadi saya ucapkan terima kasih karena sudah mau terbuka dari sesi awal sampai sesi kedua ini. Fani sudah menjelaskan semua tentang keluhannya Fani. Kemudian Fani tahu apa langkah yang baiknya Fani ambil untuk persiapan tes tahun depan misalnya, dan juga mengikutilah proses konseling ini dengan sangat baik dari sesi awal sampai sesi akhir, juga dengan ketersediaannya Fani meluangkan waktunya ya. Nah, semoga hasilnya dari pembahasannya kita ini, mau sesi 1 maupun sesi 2 itu bisa bermanfaat dan membantu Fani dalam menentukan pilihan karirnya Fani. Nah, dan di sini saya juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam sesi konseling ini ya, sesi 1 maupun sesi 2 kemarin. Sesi 1 kemarin sama maupun sesi 2 hari ini ya. Jadi dalam konseling karir ini dengan hasil-hasil yang telah kita lakukan itu bisa semoga membantu ya, membantu Fani. Jadi Fani sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah, enggak, kayaknya sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Jadi mungkin bisa saya tutup. Ya, bisa. Oke, saya tutup sesi konseling ini dengan ucapan terima kasih. Semoga Fani kedepannya lebih baik lagi, terutama dalam menentukan pilihan karirnya, dan mempertimbangkan dengan baik apa-apa saja baik dan kurang baiknya dalam pilihannya Fani. Oke Fani, bisa tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.